Kenapa ada pemain yang setiap serangannya selalu berbahaya? Padahal striker biasa, formasi biasa, bahkan kadang rating timnya lebih rendah dari tim kau. Tapi setiap kali menyerang, kita selalu merasa panik. Selalu merasa ada ancaman. Dan anehnya, mereka tidak banyak gocek, tidak banyak lari cepat yang menusuk, tapi tetap sulit dihentikan. Jawabannya sederhana, karena mereka paham cara membangun serangan. Sedangkan sebagian besar pemain e-football hanya tahu cara mengoper bola ke depan. Begitu merebut bola, langsung passing ke striker. Padahal posisi striker belum siap untuk menerima umpan. Dan kau langsung menyalahkan strikermu. Kau harus tahu, pemain langganan Divisi 1 punya berbagai pola serangan di kepalanya. Bahkan saat dia menyusun formasi. Sementara kau tidak punya pola serangan. Di video ini kita akan membahas rahasia cara menyerang dalam berbagai pola. Ini adalah pemahaman sepak bola dunia nyata yang bisa diterapkan dalam game e-football. Kau akan dapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, kau akan paham berbagai pola serangan di e-football. Kedua, kau akan tahu bagaimana cara antisipasi pola tersebut. Kalau kau fahami ini, kau akan melihat e-football dengan cara berbeda dari sebelumnya. Bagaimana mereka membangun peluang, bagaimana mereka membongkar pertahanan lawan, dan kenapa serangan mereka selalu terasa berbahaya. Di segmen terakhir, Bapak akan kasih satu trik rahasia, trik yang membuat permainanmu jauh lebih sulit dibaca lawan. Kalau kau mau tahu informasi meta terbaru, gabung aja jadi anak kesayangan. Bersama aku, Bapak e-football Indonesia, tempatnya para penghuni Divisi 6 berubah jadi monster Divisi 1. Welcome back di layar bareng Bapak eFootball. Ngajarin kau main biar nggak terus-terusan tolol. Gak usah banyak gaya kalau cuma jadi lumbung gol. Strategi kau jelek bikin gawangmu gampang dibobol. Gacha modal sedekah ngarep dapet kartu epic. Kemakan rayuan YouTuber yang pura-pura ngasih trik. Kena bantai langsung panik, pengen epic. Saldo tercekik, tawaran pinjol langsung tertarik. Tips Bapak paling matang buat kau siap cari penantang. Jadilah anak tersayang. Tekan tombol subscribe sekarang. Banyak pemain mengira menyerang itu soal kecepatan, padahal tidak sama sekali. Menyerang itu soal keputusan, karena semakin tinggi divisi, semakin sedikit ruang yang diberikan lawan. Belum lagi mereka jago baca arah umpan lawan. Cara merebut bola mereka terkadang gak masuk di akal. Memang, statistik sangat berpengaruh dalam permainan. Tapi kalau kau masuk ke pertandingan dengan hanya satu cara menyerang, sangat mudah sekali untuk diantisipasi oleh lawanmu. Makanya, banyak pemain yang merasa, kok lawan susah ditembus ya? Kok striker saya hilang ya? Kok passing saya dipotong terus ya? Jawabannya sederhana. Karena lawan sudah tahu apa yang akan kau lakukan. Bayangkan begini. Kalau setiap kali dapat bola kau selalu mencari striker, maka lawan hanya perlu menjaga striker, bukan? Yang terjadi, seranganmu mati. Sementara itu, mereka tidak menyerang dengan pemain. Mereka menyerang dengan pola. Mereka sudah tahu tujuan serangannya sebelum menerima bola. Maka dari itu, mari kita masuk ke segmen pola serangan ruang kosong. Ini pola yang paling sering dan paling gampang digunakan pemain e-football. Biasanya pakai gaya main serangan balik Fabio Capello dengan link up play DMF orkestrator ke striker goal poacher. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi terkadang umpan jauh tidak bisa menembus bek lawan. Itu terjadi karena terlalu spam long ball tanpa melihat striker sudah siap atau belum. Kalau kau ingin pakai pola ini, pastikan strikermu sudah mulai berlari menghadap gawang lawan. Walaupun dia berlari dari depan muka bek lawan, tapi momentum dia berlari tidak akan terkejar oleh bek. Karena bek lawan harus memutar badan dulu, maka momentum lari akan kalah dengan striker yang sudah mencapai titik kecepatan tertinggi. Sebaliknya, kalau kau menghadapi lawan seperti ini, untuk bertahan kau harus patahkan niat sang pengumpan sebelum bola dilepaskan, dan kiper agresif untuk memutuskan bola sebelum bola dikuasai penuh oleh striker goal poacher itu. Untuk selengkapnya kau bisa pergi ke video lain yang bahas cara bertahan, karena kita akan masuk ke segmen berikutnya, segmen pola serangan dinding. Kalau lawan mulai bertahan rapat dan garis pertahanan terlalu rendah, maka pola sebelumnya mulai sulit digunakan. Disinilah serangan dinding bekerja. Prinsipnya sederhana, rusak barisan pertahanan lawan dengan memancing bek lawan. Bukan tiki-taka cepat yang harus selalu ke depan, tapi lebih sabar lagi untuk menahan bola di depan barisan pertahanan lawan. Walaupun kelihatan buang waktu, tapi jangan remehkan.
Karena inilah cara paling efektif membongkar pertahanan yang rapat. Pertama, kau harus pakai gaya main possession ball quick counter atau out wide. Kalau terlanjur pakai gaya main serangan balik, naikkan satu bar merah untuk lebih mendorong para pemain untuk lebih maju. Kalau kau pakai dua striker, kombinasi shadow striker dan fox in the box paling pas untuk menghadapi lawan yang main low block. Pakai IMF creative playmaker jika satu, tambahkan whole player jika dua IMF. Tanpa DMF, kita pakai dua box to box dengan instruksi lini dalam ke salah satu saja. Dua back sayap menyerang dan dua back build up. Instruksi bertahan kedua back ya, supaya dia setia menjaga pertahanan jika serangan balik datang. Striker fox in the box sangat cocok untuk membongkar pertahanan yang rapat. Kenapa? Karena mereka suka menerima bola sambil membelakangi gawang lawan. Dengan kontak fisik yang kuat, kau bisa gocek-gocek dengan pemain ini sambil menunggu pemain lain masuk ke sela-sela pertahanan lawan. Atau kau juga bisa tahan bola sebentar, lalu memantulkannya kembali ke belakang. Bek yang tadinya nyaman menjaga posisi akan terpaksa keluar. Begitu back keluar, ruang muncul. Shadow striker atau whole player masuk, dan ruang itulah yang dihukum. Kalau kau sering menghadapi pemain yang bertahan total, cobalah bermain lebih sabar. Bangun serangan sedikit demi sedikit, gocek-gocek saat lawan jauh agar dia emosi. Ketika garis pertahanan lawan mulai naik, itulah saatnya kau mulai umpan ke depan. Tapi usahakan jangan sampai kehilangan bola dekat dengan garis tengah ya, karena jika gagal, kau malah rentan kebobolan. Kalau sulit memahami cara main ini, kau juga bisa coba cara berikutnya. Sekarang kita masuk ke pola serangan sayap. Nah, ini yang sering disalahpahami. Banyak pemain mengira serangan sayap artinya crossing, lalu sundul. Padahal tidak harus umpan silang juga. Crossing hanyalah salah satu pilihan. Tujuan utama serangan sayap adalah menarik pertahanan lawan melebar. Karena semakin lebar pertahanan lawan, semakin besar ruang yang muncul di tengah atau menghukum pertahanan lawan yang terlalu rapat ke tengah. Kalau kau ingin main sayap, maka striker harus tunggal. Anggap saja formasimu 4-2-1-3. Pilih striker yang kuat duel udara ya. Lalu kalau kau pakai dua sayap produktif, maka IMF harus playmaker kreatif. Ini membuat kau sangat nyaman memindahkan bila ke kiri atau kanan. Bahkan untuk vertikal langsung ke striker juga bagus. Kalau kau pakai goal poacher, sebaiknya turunkan sedikit posisi sayapnya. Ini untuk membuat umpan silang terobosan dari sayap ke striker jadi lebih efektif. Sedangkan jika kau pakai striker fox, maka dapatkan sedikit sayap tadi ke dekat kotak penalti. Jadikan fox sebagai pemantul untuk kedua sayap. Biarkan sayap jadi eksekutor. Kalau kau pakai dua sayap produktif, kau tak perlu back sayap menyerang. Tapi jika sayapmu playmaker kreatif, kau butuh back sayap menyerang untuk support overlap. Jangan terpaku harus ke striker. Sesekali kau boleh ubah arah serangan dengan umpan jauh ke sisi sayap lainnya. Makanya pemain kuat sering memindahkan bola dari kiri ke kanan, lalu kanan ke kiri. Bukan karena bingung, tapi karena sedang menarik bentuk pertahanan lawan. Begitu ada pemain yang terlambat bergeser, serangan langsung masuk. Kalau kau melihat pemain top terus mengubah arah permainan, percayalah, mereka tidak sedang pamer umpan. Mereka sedang berburu ruang. Lalu bagaimana jika ini juga mentok? Jangan khawatir. Segmen selanjutnya adalah pola yang paling sering Bapak pakai ketika push divisi. Kita masuk ke segmen pola serangan gelombang kedua. Kalau menurut Bapak, ini pola paling mematikan di e-football dan paling jarang dibahas karena semua orang fokus ke striker. Padahal striker sering hanya dijadikan umpan pancing. Contohnya begini, goal poacher berlari, back ikut lari, fox in the box dijaga, back ikut menjaga. Semua perhatian tertuju ke depan. Tiba-tiba, IMF whole player masuk membuat kekacauan. Atau box to box datang dari belakang. Inilah yang disebut gelombang kedua. Lawan sudah siap menghadapi serangan pertama, tapi tidak siap menghadapi serangan kedua. Makanya jangan heran kalau pemain seperti whole player sering mencetak gol, karena dia datang dari arah yang tidak diperhatikan. Untuk gaya main bisa apa aja kecuali out wide. Saya biasanya pakai formasi 3-2-3-2 yang saya edit menjadi 3 IMF. 3 back build up dengan 2 DMF box to box, instruksi lini dalam ke 1 box saja. 1 IMF kreatif playmaker didampingi dengan whole player di kanan dan kiri. Mereka inilah yang akan jadi gelombang kedua jika gelombang pertama terkunci oleh pertahanan lawan. IMF whole player di kiri dan kanan juga bisa menjadi sayap jika diperlukan. Untuk striker Bapak biasanya pakai 1 goal poacher dan 1 shadow striker. Terkadang, kalau lagi ngerjain even beef, Bapak juga suka bereksperimen dengan pakai striker shadow dan dummy runner sebagai duet pengacau. Jangan buru-buru login game, sebaiknya pahami segmen selanjutnya. Karena Bapak akan bocorkan kenapa seranganmu sangat mudah terbaca.
Semakin tinggi divisi, semakin susah juga lawannya. Kita semua menghadapi ratusan match bukan? Jadi kita juga belajar bagaimana cara bertahan yang baik di eFootball. Biasanya seranganmu mentok karena mencoba lebih dari 2 kali pola yang sama tapi gagal. Misalnya, kau mulai build up, lalu ke sayap kanan, lalu ke CMF, lalu ke striker. Kau lakukan itu berulang kali, maka Bapa pastikan kau akan berakhir tanpa nyetak gol. Kami dengan pengalaman ratusan match sudah memahami kalau kau datang ke match tidak membawa persiapan matang. Jadi mulai sekarang sebelum bertarung, siapkan rencana cadangan. Kalau kau mau informasi meta yang sedang berlangsung setelah maintenance, silahkan gabung jadi anak kesayangan. Kalau mau akses video lebih awal, cukup jadi anak Bapa saja. Sekarang Bapa kasih satu trik rahasia. Sebelum kau mulai match, periksalah formasi lawan. Daripada kau instruksikan back untuk mengawal striker, perkayalah. Itu malah membuat pertahanan kau sangat rentan dibobol oleh pola gelombang kedua. Lebih baik kau gunakan DMF untuk mengawal IMF lawan. Sebab memutuskan suplai bola dari IMF ke striker jauh lebih efektif untuk memulai serangan balik. Selain itu, lawan akan frustasi sebab mereka merasa nyaman build up dari belakang tanpa pengganggu. Tapi saat sampai IMF, bola akan mudah sekali terlepas. Biarkan striker mereka jadi pengangguran di kotak penalti. Jangan sampai teman mabar kau tahu video ini. Nanti mereka ikut susah dibaca. Salin link video ini, kirim ke WhatsApp kau sendiri. Dan kalau kau semakin jago, semoga kita tidak pernah bertemu saat push divisi. Pertandingan selesai. Yo, peluit panjang baru saja berbunyi, tapi aksi kita takkan pernah berhenti. Strategi matang, eksekusi menantang. Trik baru Bapak eFootball di video mendatang. Jangan ketinggalan meta yang paling baru. Klik subscribe sekarang biar makin seru. Nyalain lonceng biar aku bonceng. Biar skill kalian masuk divisi 1. Kasih like dan komen taktik paling paten. Share ke kawan, kasih tahu siapa yang bikin konten. eFootball janganlah dibikin rumit. Top up rajin tapi sedekah pelit.